Selamat datang kembali di mata kuliah pengembangan kurikulum. Hari ini kita akan fokus membahas topik hangat dalam kurikulum Merdeka, yaitu asesmen formatif dan langkah penyusunannya. Sebelum kita mulai membahas apa itu asesmen formatif, apakah kalian tahu kapan asesmen formatif sebaiknya dilaksanakan? Pilih salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Asesmen formatif adalah salah satu bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka yang mempunyai tujuan untuk mengetahui progres atau perkembangan siswa terhadap materi maupun kompetensi yang sedang dipelajari dan memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Menurut Kemendikbud, asesmen formatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jika dilihat dari jenisnya, asesmen formatif merupakan asesmen for learning atau asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Lalu, kapan sebaiknya asesmen formatif dilakukan? Ditinjau dari jenis dan fungsinya, asesmen formatif dilaksanakan awal atau saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat memberikan penugasan, proyek, presentasi, dan kuis sebagai asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Dari segi hasil penilaian formatif tidak digunakan dalam penentuan nilai rapor. Bentuk asesmen formatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk asesmen tidak tertulis dan bentuk asesmen tertulis. Bentuk asesmen tidak tertulis yaitu diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan bentuk asesmen tertulis antara lain esai, jurnal, refleksi, poster, dan tes tertulis seperti pilihan ganda, kuis, dan penerapan umpan balik. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun asesmen formatif? Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam menyusun asesmen formatif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan asesmen. Pastikan tujuan asesmen sejalan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Hal ini akan membantu guru dalam merancang asesmen formatif yang tepat. Yang kedua, mengenali kebutuhan dan gaya belajar siswa. Pahami keberagaman siswa dalam hal kemampuan dan gaya belajar. Identifikasi apakah ada kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan dalam asesmen formatif, seperti dukungan bagi siswa dalam kebutuhan khusus. Yang ketiga, memilih instrumen asesmen yang tepat. Pemilihan instrumen asesmen yang tepat sangat penting untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik. Adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam asesmen formatif meliputi tes tertulis, tugas, dan pertanyaan. Yang keempat, merancang instrumen asesmen. Dalam merancang instrumen asesmen, harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti validitas, yang dimana instrumen harus valid dalam mengukur apa yang ingin diukur. Selanjutnya, aspek reliabilitas, yang dimana instrumen asesmen harus reliable, dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Dan yang terakhir adalah aspek praktis, di mana instrumen dapat dengan mudah digunakan dan dipahami oleh guru serta peserta didik. Yang kelima, melaksanakan asesmen formatif. Setelah asesmen dirancang, langkah selanjutnya adalah melaksanakan asesmen. Lakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen ini dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir langkah pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang berkala. Berikut contoh bentuk asesmen formatif yang dapat diberikan kepada siswa jika menggunakan tes tertulis. Tes tertulis merupakan bentuk tes dengan soal dan jawaban yang disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan murid. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, true or false, uraian, atau bentuk-bentuk tes tertulis lainnya. Yang keenam, menganalisis hasil asesmen. Setelah asesmen dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil asesmen. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah metode perhitungan skor. Metode ini dapat digunakan untuk asesmen dalam bentuk
tes tertulis dengan cara menghitung skor yang diperoleh peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Berikan umpan balik yang cepat dan berkelanjutan kepada siswa berdasarkan hasil asesmen formatif. Umpan balik dapat membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan, serta membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif. Pemberian umpan balik harus memperhatikan beberapa aspek seperti spesifik, di mana membahas tentang aspek-aspek tertentu dalam kinerja peserta didik. Kemudian ada konstruktif, berarti umpan balik yang diberikan dapat berupa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, tepat waktu, yang berarti umpan balik harus tepat waktu, diberikan segera setelah asesmen dilaksanakan. Yang terakhir, memperbaiki pembelajaran. Gunakan hasil asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikianlah video singkat mengenai asesmen formatif dan langkah-langkah penyusunannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.